Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka hari ini mengadakan sesi coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari 3 orang. Ini ada observer, ada coach, dan ada coachee. Saya Made Sudika dari SMK Negeri 8 Kolaka. Saya Wayan Suartika dari SMK Negeri 8 Kolaka. Dan saya sendiri Sunarto dari SD Negeri 3 Watubangga. Selamat menyaksikan Salam Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Siap. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ya, Pak. bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Baik, Pak. Ya, syukurlah. Bagaimana dengan Bapak Wayan sendiri? Ya, baik juga, Pak. Oh ya, Bapak sebentar mau coaching dengan Pak Made ya? Iya, Pak. Nah, sebentar pada saat Bapak coaching, saya akan mengamati, kemudian saya akan mencoba untuk menuliskan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah sesuai dengan tujuan yang kompetensi tujuan yang diharapkan. Nah, kemudian Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan itu saat coaching sebentar apa itu? Baik, terima kasih Pak Wayan bersedia mengobservasi coaching di hari ini. Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama, tentunya saya akan menghadirkan fokus pada coach saya nanti. Kemudian yang kedua, tentunya saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan permasalahan apa yang akan diungkapkan oleh coach saya nanti. Jadi kan indikator yang ingin dikembangkan itu kan mengembangkan pertanyaan berbobot serta menghadirkan fokus, Pak ya. Berarti dalam hal itu termasuk menggali potensi dalam diri coachingnya Bapak ya. Iya, Pak. Baik, Pak, mungkin selanjutnya bisa dimulai, Pak, coaching dengan Pak Made. Sebentar saya akan mengamati, Pak, kegiatannya. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak Made. Selamat sore, Pak Sunarto. Ya, bagaimana kabar hari ini, Pak Made? Kabar baik, Pak. Ya, syukurlah. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching ya, Pak Made ya. Kira-kira permasalahan apa yang Pak Made akan utarakan di coaching ini. Nah, sekarang Pak Made ingin ngomong apa di sesi ini? Oke, baik, Pak. Jadi gini, Pak. Di sekolah saya itu anak-anak sekarang minat bacanya berkurang, Pak. Kemudian keinginan mereka untuk datang di perpustakaan itu sudah sangat kurang menurut saya, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Kira-kira minat bacanya kurang. Kemudian minat anak-anak itu kurang ya minat bacanya. Ya, itu dari kasus itu kira-kira apa sih penyebabnya, Pak Made? Kalau menurut pengamatan saya, penyebabnya itu selain sekarang itu anak-anak lebih suka atau lebih fokus pada gadgetnya, Pak. Kan kalau dulu sebelum ada gadget mereka mencari informasi itu melalui buku-buku. Sekarang sudah ada gadget, mereka lebih fokus ke gadgetnya. Yang pertamanya ingin mencari informasi, pada akhirnya asik dengan gamenya. Seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena emang buku-buku di perpustakaan sekolah saya itu kurang up to date. Jadi masih buku-buku yang lama, terutama buku-buku di luar mata pelajaran. Ya. Kemudian kemungkinan juga karena perpustakaan ini ya kayaknya memang butuh didekorasi, Pak, dekorasi ulang supaya lebih menarik kayaknya. Oh, begitu. Jadi ada beberapa faktor ya, Pak Made ya, anak
Didik Pak Made ini kurang minat baca. Nah, yang pertama tadi Pak Made sampaikan bahwa adanya teknologi baru ya berupa gadget apa. Nah, itu yang mengakibatkan ya peserta didik Pak Made itu kurang minat baca, lebih menarik ke teknologi baru tersebut. Iya. Kemudian faktor mungkin di perpustakaan buku itu yang Pak Made katakan tadi mungkin kurang diperbaharui ya. Nah, sekarang Pak Made kiat-kiat apa sih yang Pak Made bisa lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau untuk kiat mengatasi permasalahan itu yang paling ini, kalau untuk masalah buku yang kurang up to date kayaknya saya harus berkoordinasi dengan pustakawan bagaimana buku-buku di perpustakaan itu bisa dicarikan buku-buku yang mengikuti tren anak-anak sekarang, begitu Pak. Kalau untuk ini suasana dalam ruangan perpustakaan, saya juga akan berkoordinasi dengan OSIS mungkin untuk bagaimana ruang perpustakaan ini menjadi lebih menarik sehingga anak-anak berkeinginan untuk datang ke perpustakaan. Oh, baik Pak Made. Jadi Pak Made akan melibatkan organisasi semacam OSIS ya, berarti berkolaborasi dengan peserta didik juga. Nah, baik. Nah, harapan Pak Made itu ke depan setelah berkolaborasi, setelah memperbaiki, kira-kira harapan Pak Made itu bagaimana ke depannya? Ya, harapannya setelah pustakawan itu melakukan pembaharuan atau update buku-buku koleksinya menjadi lebih bervariasi dan lebih mengikuti tren, saya berharap anak-anak memiliki minat baca yang lebih meningkat, kemudian jumlah kunjungan ke perpustakaan juga menjadi meningkat Pak, karena kalau mengandalkan hanya di gadget, kita memang tidak bisa memungkiri gadget itu semuanya ada di genggaman, mau cari informasi dan sebagainya. Cuman kan sekarang kalau kita mau berpatokan di situ saja, anak-anak itu lebih kepada menggunakan gadgetnya di awal, iya mengerjakan tugas misalnya atau disuruh berliterasi melalui gadget, tapi pada ujung-ujungnya mereka lebih kepada mencari hiburan, game atau hanya scroll-scroll media sosial dan sebagainya. Seperti itu Pak. Iya, luar biasa ya. Strategi Pak Made sungguh sangat luar biasa. Nah, kira-kira dalam mengubah strategi buku yang agar buku menarik, kondisi perpustakaan yang menarik, kira-kira Pak Made itu bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya untuk melakukan pembaharuan tersebut. Nah, sebagaimana tadi Pak Made yang akan melibatkan siswa, ya, untuk melakukan pembaharuan tersebut. Baik Pak, kalau untuk pembaharuan buku tentu saya akan berkoordinasi dengan pustakawan tentunya, karena mereka yang lebih tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang mesti terpenuhi di dalam perpustakaan tersebut, kemudian bagaimana mencari buku-buku yang kekinian yang mengikuti tren, karena kan kalau buku-bukunya begitu-begitu terus, saya rasa itulah yang menyebabkan menjadi faktor utama anak-anak merasa bosan. Ya, Itu terus dan itu terus. Jadi memang saya akan berkomunikasi lagi dengan pustakawan, mungkin akan mencari buku-buku cerita yang lebih menarik atau buku-buku pelajaran, tapi dengan gaya yang berbeda. Mungkin mencari penerbit yang lain. baik Pak Made, tadi Pak Made sudah menyampaikan bahwa pelibatan anak-anak terutama dalam organisasi OSIS untuk mendekorasi perpustakaan. Nah, sekarang bagaimana cara Pak Made sendiri dalam melibatkan anak-anak tersebut untuk memilih buku-buku yang penerbit terbaru itu bagaimana? Uh,
Kalau dalam hal melibatkan anak-anak dalam memilih buku, mungkin saya akan melakukan survei, Pak, kemudian mengadakan sesi khusus dengan mereka agar mereka bisa memberikan pendapat tentang apa-apa yang ingin mereka baca. Karena kan kalau mereka sendiri yang memilih, ini loh Pak sebenarnya ingin saya baca, saya bosan loh membaca ini. Mungkin dengan begitu kita menyediakan apa yang mereka butuhkan sehingga mereka secara otomatis karena kebutuhannya sudah ada di situ, mereka akan tertarik ke perpustakaan, Pak. Oke, baik. Jadi dalam cara melibatkannya yaitu meminta pertimbangan anak-anak. Betul, Jadi Pak. sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri nanti dia akan memilih bukunya. Oke, bagus sekali Pak. Nah, jadi kira-kira yang bertanggung jawab nanti dalam hal ini siapa-siapa saja? Baik, tentu yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah sebagai pemegang eh, kekuasaan tertinggi di sekolah adalah kepala sekolah, kemudian tentunya kepala perpustakaan. Kebetulan saat ini adalah saya kepala perpustakaan, maka saya bertanggung jawab atas kegiatan ini. Ya, luar biasa ya Pak Made dengan penjelasan-penjelasan Pak Made. Semoga semua ini dapat memajukan sekolah Bapak dengan harapan telah memperbaharui minat baca siswa ya. Kemudian buku-buku tersebut bisa menarik setelah dipilih bersama-sama. Kira-kira masih ada Pak yang Pak Made mau jelaskan? Saya rasa cukup Pak, dari apa yang menjadi permasalahan saya di awal, berkat bantuan Bapak, saya jadi tercerahkan. Saya akhirnya menemukan bahwa akar permasalahannya adalah memang karena kurangnya buku-buku yang memang diminati oleh siswa. Jadi ke depan saya akan mengajak anak-anak untuk uh, menentukan sendiri atau memberikan survei ke anak-anak apa-apa yang mereka butuhkan sehingga perpustakaan yang ada di sekolah saya itu bisa lebih aktif kembali gitu Pak. Terima kasih atas waktunya memberikan uh, coaching kepada saya sehingga apa yang menjadi permasalahan selama ini, apa yang menjadi beban dalam pikiran saya selama ini itu menjadi tercerahkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Made. Saya senang sekali ya berbicara soal panjang lebar tentang masalah yang ada di sekolahnya Pak Made. Ya, mudah-mudahan ini dapat terselesaikan. Insya Allah Pak Made kita akan bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Selamat bekerja Pak Made. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Luar biasa sekali Pak. Tadi coachingnya sangat menginspirasi dan di situ saya banyak menangkap satu hal yang sangat bermanfaat ya Pak ya. Setelah saya mengamati Pak, mohon izin saya untuk mengevaluasi kegiatan tadi itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian di situ pun juga tujuan dari coaching tersebut itu sudah mulai terlihat. Nah, namun di sini Pak ada sedikit pertanyaan. Kira-kira apa Pak yang sudah didapatkan dari kegiatan coaching tadi? Baik, terima kasih Pak. Jadi selama kegiatan coaching tadi bersama rekan saya Pak Made, yang sudah saya dapatkan adalah mengenai permasalahan yang ada di sekolahnya Pak Made. Tentunya yang pertama yaitu kurangnya minat baca serta didiknya Pak Made karena disebabkan ada beberapa faktor kayak mungkin kurangnya pembaharuan buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya. Mungkin dekorasinya di perpustakaan kurang menarik ya. Jadi itu telah dipecahkan oleh Pak Made tadi dan alhamdulillah Pak Made sendiri bisa memecahkannya dengan baik sesuai dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh Pak Made. Mudah-mudahan tujuan itu bisa tercapai. Baik Pak. Jadi artinya tadi kegiatan tersebut adalah kurangnya minat anak-anak Pak ya. Iya. Nah di situ juga sudah ada solusi bahwa tentang aksinya itu bagaimana akan mendekorasi sehingga bisa menimbulkan ruangan yang menarik dan banyak hal-hal yang mungkin nanti akan
dikreasikan sehingga minat anak-anak bisa sedikit demi sedikit ditingkatkan lagi. Nah, kemudian Pak, kompetensi yang sudah mulai tampak dari kegiatan coaching tadi, Pak, bisa dijelaskan? Baik, menurut saya kompetensi yang sudah saya dapatkan tadi, yang pertama adalah percakapan kami tentunya sudah menjalur sesuai dengan alur tirta Iya. ya. Indikator-indikator itu terbukti bahwa tadi pertanyaan saya ya mengena ke jawaban-jawaban yang luar biasa ya, dipahami oleh rekan saya tadi, Pak Made. Ya. Artinya alurnya sudah berjalan dengan baik, Pak, ya. Iya. Nah, ini Pak, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan lagi tuh Pak, kira-kira itu apa, Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan ini mengenai identifikasi masalah, di mana di situ saya harus memahami dari keluh kesah dari rekan kami ya, dari coach kami, Pak Made, yang telah mengutarakan beberapa permasalahannya tersebut. Nah, di situ saya akan kembangkan bagaimana caranya untuk memberikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih dari itu lagi, supaya nanti permasalahan yang dialami oleh Pak Made itu akan berjalan atau diselesaikan dengan sempurna. Berarti artinya di sini Bapak ingin mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah ini kan, karena coaching ini kan tujuannya ingin mendapat solusi Pak ya, agar tercerahkan. Memang penting Pak, kompetensi mengidentifikasi masalah sangat penting. Sehingga ketika terjadi coaching, bukan masalah yang pertama, tetapi masalah itu bisa didapatkan solusinya. Luar biasa Pak. Betul, Pak. Ya. Terima kasih Pak untuk pertemuan hari ini. Semoga untuk kegiatan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas observernya. Ya. Dalam artian saya berterima kasih bisa direfleksi. Ya. Jadi bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan Pak ya. Iya. Okay.